Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia Nursyahawati dari kelas 3 PAID dengan NIM 214110402271. Di sini saya akan menjawab soal-soal UAS dengan mata kuliah sumber belajar PAI berbasis multimedia. Dari soal yang pertama, saya memilih LKPD interaktif dan video. Nah, dari LKPD interaktif ini adalah salah satu media alternatif yang dapat digunakan untuk menunjang proses pembelajaran yang di dalamnya terdiri dari materi PAI dan latihan-latihan soal yang menarik sehingga menarik minat peserta didik. Dalam LKPD interaktif ini tidak hanya memuat tulisan saja, tetapi terdapat gambar-gambar mengenai materi pembelajaran yang akan kita bahas. Untuk selanjutnya yaitu saya memilih video. Dari video di sini sebagai sumber belajar PAI yang nantinya peserta didik agar dapat memahami suatu materi yang di dalamnya memuat materi PAI secara lebih cepat daripada mempelajari melalui buku pelajaran. Karena biasanya media pembelajaran itu harus dibuat semenarik mungkin agar nantinya peserta didik tidak jenuh dan tidak bosan. Nah, untuk soal yang kedua, saya membuat flowchart sebagai media pembelajaran interaktif. Dari flowchart sendiri di sini sebagai proses atau alur pembelajaran. Nah, dari yang saya buat, cara kerjanya yaitu dengan kita mengeklik menu atau start, menu awal atau start. Yang kedua, kita klik menu utama dan selanjutnya kita klik tujuan pembelajaran yang di dalamnya memuat tujuan-tujuan pembelajaran dari materi tersebut. Untuk selanjutnya kita klik materi yang di dalamnya memuat materi pembelajaran PAI yang akan kita bahas nantinya. Selanjutnya kita klik video. Nah, video di sini nanti terdapat video pembelajaran terkait materi yang akan kita bahas nantinya. Untuk selanjutnya kita klik exit atau keluar. Untuk soal yang ketiga, saya memilih 3 aplikasi Android sebagai sumber pembelajaran. Yang pertama ada Google Classroom. Google Classroom sendiri kita dapat mempermudahkan para pendidik untuk memberikan sebuah informasi, baik itu tugas, absensi, maupun yang lainnya. Dengan Google Classroom, pendidik tidak perlu lagi ribet dalam memberikan pengumuman melalui SMS ataupun yang lainnya. Dari kekurangan Google Classroom sendiri, dengan tampilan yang terlalu sederhana dan mungkin memang kurang menarik. Nah, yang kedua saya memilih YouTube. YouTube dapat memberikan kemudahan baik kepada peserta didik maupun guru yang dapat melakukan pembelajaran tanpa harus melakukan tatap muka di sekolah, dan dapat pula ditonton berulang kali. Dari kelemahannya sendiri, kita harus memerlukan kuota jaringan internet yang cukup.
Dan selanjutnya yang ketiga, saya memilih Quizzes. Dari Quizzes ini adalah aplikasi belajar Android yang menyenangkan, real time dan efektif. Yang nantinya saya akan membuat beberapa soal-soal yang singkat dan menarik. Nah, untuk kekurangannya sendiri sama dengan YouTube. Kita memerlukan jaringan internet yang cukup